Kembali untuk lebih dekat, lebih kenal dengan narasumber yang kedua, izin kami sampaikan biodata singkat beliau. Pendidikan formal S3 lulus pada tahun 2011 di UIN Jakarta dengan konsentrasi ilmu Al-Quran dan tafsir. Menarik ya, sebelah kanan tadi adalah ahli ekonomi syariah, nah, sebelah kiri ini ahli tafsir dan Al-Quran, luar biasa. Sesuai dengan arahan Pak Ben tadi ya, perlunya ada keseimbangan ya, atau balancing of life gitu ya. Pengalaman kerja beliau sebagian besar adalah sebagai ketua redaktur jurnal di UIN Lampung, Jakarta, dan juga tim akreditasi jurnal ya. Banyak karya ilmiah buku, karya ilmiah jurnal nasional dan internasional, sehingga dapat bonus sering lawatan ke luar negeri gitu Ustaz ya. Organisasi pendiri dan ketua Yayasan Lentera Al-Quran El Hasani sejak 2021 dan juga di organisasi NU DKI, Tangsel, LPTG, dan saat ini adalah sebagai wakil ketua ISMI Tangsel. Langsung saja kepada Pak Dr. Hasani Ahmad Said MA kami persilakan. Izin Pak Ketua. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi bisa ditampilkan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ketua Umum ISMI Korwil Banten yang saya hormati, Kang Jaki senior abah saya ini, Kang Nurdin, Kang Rohman, dan seluruh pengurus dan jajaran Orwil ISMI Banten, juga Orda Tangerang Selatan dan seluruh Orda se-Banten, ISMI Banten, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan 10 atau maksimal 15 menit saya selesai untuk mempresentasikan dari 20 slide yang sudah saya siapkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya beri judul kontribusi daerah dalam implementasi religiusitas di Provinsi Banten. Di slide pertama saya menulis ISMI dalam konteks kekinian. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa lahirnya ISMI itu menjadi satu kebutuhan tersendiri untuk menjawab persoalan bangsa, saya kira ya, baik itu di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Nah, dalam konteks kita hari ini berdiskusi, tentu ISMI hadir dalam rangka merespon segala persoalan-persoalan yang ada di Banten. Ya, kalau kita lihat Banten dulu dan kini, tentu saya menulis misalnya di salah satu jurnal nasional Islam dan Budaya di Banten, saya katakan bahwa sejarah mencatat bahwa di awal abad 19 itu Banten menjadi rujukan ulama Nusantara bahkan Asia Tenggara. Kita kenal Syekh Nawawi Al-Bantani dengan karyanya yang luar biasa. Bahkan ketika saya dulu menulis tentang karya-karya Syekh Nawawi itu kurang lebih 115 karya yang tidak semuanya kita bisa akses semua. Saya kira masih banyak lagi ulama-ulama yang bukan hanya Syekh Nawawi, tetapi ulama-ulama yang lain yang juga luar biasa di Banten. Lalu kemudian kalau kita membaca salah satu karya dari Profesor Fatah Sulaiman, Pak Fatah sama Asep Ridwan ya, dalam satu penelitiannya yang berjudul Studi Banten atau Studi Kebantenan dalam Perspektif Budaya dan Teknologi, paling tidak saya memberikan 3 kesimpulan dari buku itu, dari penelitian itu. Yang pertama, Provinsi Banten itu bisa maju, bermutu, mandiri, berkelas dunia, ya tentu kalau kita bisa memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun alamnya. Yang kedua, ya kita semua ini generasi-generasi, saya kira sudah generasi kesekian dari Provinsi Banten, ya mestinya kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Banten. Pendiri bangsa ini juga banyak dari Banten. Ya, tokoh-tokoh ulama juga banyak dari Banten. Ya, semestinya kita bisa belajar dari tokoh-tokoh itu untuk memajukan Provinsi Banten. Selain itu, yang ketiga dari pembacaan saya dari buku Studi Kebantenan ini, di Provinsi Banten itu sangat kaya dengan ya, sumber dayanya, baik pelabuhan, jalan, jembatan, kawasan industri,
perdagangan dan lain sebagainya. Kalau potensi itu kita satukan, saya kira provinsi meskipun provinsi kecil ya, tetapi ya tidak menutup kemungkinan nanti provinsi ini menjadi provinsi yang unggul dari provinsi-provinsi yang lain. Ya. Lalu saya juga ingin menyinggung dari Banten dan problem keumatan. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Ketua, Pak Dr. Rizkullah. Saya kebetulan juga salah satu pengurus LPTQ tentang survei. Ya, 76,72% belum lancar membaca Al-Quran. Nanti Kang Jaki akan meng-highlight lagi ya. Artinya dari survei LPTQ itu ada 1,24 juta warga Banten tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal Banten dikenal dengan religiusitasnya. Banten dikenal dengan kota santri. Tetapi penelitiannya ternyata membuktikan dari penelitian LPTQ tahun 2017, Muslim di Banten 76,27% belum lancar baca Quran, apalagi meningkat ke kajian ya, apalagi yang menjadi ahli tafsir. Padahal ada tokoh besar di Banten yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, oke, ini saya lewat saja, nanti kita akan diskusikan secara detailnya saya sudah sampaikan di slide. Tetapi ada yang membanggakan ini dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Ternyata IPM Banten itu di tahun 2022 mencapai 73,32 indeks pembangunan manusianya. Lumayan tinggi ya, masih oke lah itu. Tertutupi tadi problem-problem tadi. Lalu kemudian dari sisi ekonomi, di tahun 2022 tumbuh mencapai 5,03% ekonomi Banten triwulan keempat di tahun 2022 menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Ya, tetapi ada yang juga menyedihkan ini. Ternyata indeks kebahagiaan menurut data BPS Banten itu posisi paling rendah tingkat kebahagiaannya. Enggak tahu nih Kang Jaki ini bahagia nggak apa tinggal di Banten. Ini data BPS, saya hanya mengutip, saya mengambil ya. Indeks kebahagiaan ya provinsi tahun 2017, tahun 2021, mudah-mudahan 2022, 2023 ini sudah bahagia semua warga Banten. Baik, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan lihat karena kita ini posisinya sedang di Tangsel, saya ingin memotret perspektif Tangsel ya. Tangsel sebagai mercusuar Banten. Ya, kalau kita lihat Kota Tangerang Selatan itu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008. Ya, Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonomi di Provinsi Banten yang merupakan pemekaran di Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang kemudian ada Kota Tangerang Selatan. Nah, secara posisi sangat-sangat strategis. Ya, Tangerang Selatan itu berada di pertengahan Jawa Barat, DKI Jakarta ya sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, Pemprov DKI, lalu di pertengahan antara Jawa Barat, antara Banten ada Tangerang Selatan. Jadi sangat-sangat strategis. Maka kalau berbicara tentang Tangerang Selatan, ya bisa dipastikan juaranya ada di Tangerang Selatan. Kalau juara MTQ semuanya ada di Tangerang Selatan, maka Tangerang Selatan selalu juara umum. Hanya kemarin saja itu dikalahkan sama Kabupaten Tangerang. Mengalah ya. Saya kebetulan salah satu dewan hakim di Provinsi Banten. Setelah 7 kali, kemudian baru direbut ya. Kenapa? Karena memang ada PT IKI, ada IIKI, ada UIN, ada UNPAM. Ya semuanya kumpul di sini, dari semua daerah ada di sini. Yang dulunya sudah juara-juara nasional kumpulnya di sini. Ulamanya ada di sini di Tangerang Selatan. Ya pantas Tangerang Selatan ya punya potensi besar ya. Visinya sebagaimana kita tahu, visi misinya ya tadi kita sudah disampaikan juga oleh Bapak Wali Kota. Cimor itu apa? Cerdas, religius, modern. Cerdas, modern, dan religius. Saya ingin menggarisbawahi yang religius saja. Yang cerdasnya nanti mungkin bagian Kang Jaki ya.
Saya ingin menggarisbawahi yang religius saja, akan memotret. Nah, Tangsel dan problem keumatan, upaya implementasi religiusitas di Banten. Ada apa saja? Ada dua yang kemarin cukup ramai diperbincangkan di Tangerang Selatan. Selain yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, ya tentang pengajian tadi ya. Apa saja kita lihat? Nah ini dia. Tangsel menduduki kota terbanyak pelajar hamil di luar nikah. Ini kemarin kita kumpul di di Zoom itu membincangkan tentang ini, minta dibahas. Kenapa Tangerang Selatan yang notabene-nya kiainya semua ada di sini, banyakkan di sini, kampus besar ada di sini, tetapi ternyata pelajar hamil di luar nikah juga juaranya di Tangerang Selatan. Ya. Ini ada problem tersendiri tentu. Ini berdasarkan dari banyak sekali ya. Sindonews.com menulis Tangerang Selatan di urutan pertama, lalu kemudian Yogyakarta, yang ketiga adalah Kabupaten Madiun. Lalu ada apa yang kedua? Ini dia. Ini siapa yang bertanggung jawab nih? Jumlah janda di Tangsel naik terus. Karena tadi Nih Kang Rahman mau jadi warga Tangsel. ada yang mau pindah. Ada yang mau pindah. Ya. Dan yang menarik dari beberapa riset, ya, banyaknya jumlah janda, artinya perceraian di Tangerang Selatan itu terus naik. Apatah lagi ketika COVID-19 kemarin itu ya. Ya saya kira sampai sekarang masih terus merangkak naik. Ternyata dipicu oleh di salah satu artikel itu dipicu oleh bermain media sosial. Ini hati-hati ibu-ibu ini. TikTok dan lain sebagainya. Sudah 12 menit ya, mudah-mudahan cukup ya, kita lewati saja. Nah, maka perlu implementasi religiusitas di Provinsi Banten. Bisa kita bedakan apa itu religi, apa itu religiusitas. Kalau religi dari Allah, kemudian ada kitab suci, Nabi langsung ke manusia. Ini proses nuzulul Quran kalau dalam teori ulumul Quran. Dari Lauhil Mahfuz, Baitul Izzah sampai ke Rasulullah, sampai kemudian ke manusia, disampaikan kepada manusia. Kalau religiusitas itu adalah proses olah fikir, ya. Atau kalau di sini religiusitas adalah usaha, ikhtiar, upaya dan kreativitas manusia untuk mengekspresikan dari ajaran agama itu. Ya, artinya religiusitas itu bisa hadir kalau manusianya mampu mengoptimalisasikan dari ajaran-ajaran agama. Jadi kalau hanya konseptual saja itu saya kira belum religius. Nah, pertanyaannya Tangerang Selatan ini sudah menerapkan tidak ajaran-ajaran Islam itu atau hanya baru pada tingkat keyakinan. Nah, gitu. Oke. Dister misalnya mengartikan religiusitas itu sebagai keberagamaan, yang berarti adanya unsur internalisasi agama itu dalam diri individu. Ya, jadi bukan hanya sebagai keyakinan, tetapi bagaimana menginternalisasikan agama itu ada pada dirinya, dan bukan hanya kepada dirinya, tetapi termanifestasikan dalam sosial kemasyarakatan. Dalam bahasa agama itu 2 menit lagi. Dalam bahasa agama itu, iman kita tidak cukup kalau untuk sendiri, tetapi harus ada amal soleh. Tidak mungkin ada amal soleh kalau imannya tidak baik. Nah, kira-kira gitu. Itulah religiusitas. Maka ada 5 dimensi di sini. Ada dimensi ideologis, ada dimensi ritualistik, ada dimensi ekspresiensial, ada dimensi konsekuensional, dan ada dimensi intelektual. Nah, kita pada tingkatan mana? Jangan sampai hanya tingkat ideologis. Ideologis itu yang kita yakini saja. Quran benar, hadis benar, ijtihad benar, tapi berhenti sampai di situ, ya. Jangan sampai kita haji berulang kali, jangan sampai umrah berulang kali, tetapi ada tetangganya tidak makan. Ini ibadah individual termanifestasikan dalam ibadah sosial, kira-kira gitu.
Jangan sampai berhenti pada dimensi ritualistik, ya, dan seterusnya. Yang terbaik saya kira dimensi intelektual beragama kita harus dengan akal, seperti para pemikir-pemikir kita. Ya, saya kira ini saya lewati. Yang terakhir saya tawarkan, kehidupan religiusitas di Banten itu paling tidak harus memenuhi 6 kriteria. Yang paling terakhir, ya. Yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, perkembangan moral, harmonisasi Islam, dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Dan paling akhir sekali, saya menawarkan 4 konsep untuk mewujudkan nilai-nilai Islam sebagai upaya mewujudkan religiusitas di Tatar Banten. Yang pertama, Rabbaniyah. Jadi sumber dari Tuhan, dari Allah, dari Nabi itu kita betul-betul harus paham. Ya, bukan hanya paham tetapi mampu mengimplementasikannya. Ya. Yang kedua adalah insaniyah. Insaniyah itu bahwa agama itu bukan hanya kepentingan diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri, tetapi fitrah demi kepentingan manusia. Maka kalau kita membunuh ketika itu merugikan orang lain, maka kita tidak lakukan. Ya, itu dalam bahasa agama itu iman. Dalam bahasa Al-Quran, iman selalu digandengkan dengan amal soleh, atau hampir ketika berbicara tentang iman, teks iman dalam Quran pasti selalu digandengkan dengan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, wa 'amilus shalihat. Yang ketiga adalah wasatiyah, moderat, mengambil jalan tengah. Jangan ekstrim, jangan juga lembek, ya, tetapi kita berada di tengah. Dan yang terakhir adalah waqi'iyah atau wiqayah, kontekstual. Beragama kita dalam bahasa Ibnu Katsir itu salihun likulli zaman wa makan. Quran itu boleh turunnya 14 abad yang lalu, tetapi Quran itu tidak kering. Harus salihun likulli zaman wa makan. Harus sesuai dengan kondisi dan masanya. Nah, sehingga kita mampu menerapkan konsep-konsep Quran yang dalam bahasa, meminjam bahasanya Kang Nurdin ini dalam skripsinya, beliau ini menulis tentang Fazlur Rahman. Fazlur Rahman punya konsep double movement. Ya, konteks masa lalu, Quran yang turun 14 abad yang lalu dibawa dalam konteks saat ini. Lalu konteks saat ini jangan lupa juga kembali kepada konteks masa lalu, sehingga akan salihun likulli zaman wa makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan semangat, tepuk tangan buat kita semua, ya. Diskusi pandangan kita dengan narasumber yang kedua semakin menarik karena beliau mengawalinya, ya, dengan anaconda. Apa itu anaconda? Yaitu analisa kondisi yang ada, ya.